Halo, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Tinar di materi pelajaran bisnis retail. Ini melanjutkan materi kita tentang SIN. Di materi kita ini kita akan membahas tentang perilaku konsumen dalam bisnis retail. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemui berbagai perilaku masyarakat. Berbagai perilaku itu juga terjadi pada konsumen bisnis retail. Lalu, bagaimana cara memahami perilaku konsumen bisnis retail? Ayo kita simak slide berikut. Yang pertama, memahami perilaku konsumen. Perilaku konsumen dalam bisnis retail adalah hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Ketika memutuskan akan membeli suatu barang atau produk di sebuah toko retail, biasanya para pembeli atau konsumen selalu memikirkan terlebih dahulu barang yang akan dibeli. Hal yang menjadi bahan pertimbangan tersebut mulai dari harga, kualitas, fungsi atau kegunaan, dan sebagainya. Kegiatan memikirkan, mempertimbangkan, dan mempertanyakan barang sebelum membeli termasuk ke dalam perilaku konsumen. Dalam hal ini ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen retail. Konsumen dalam bisnis retail pada umumnya dari berbagai ragam usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai lanjut usia atau orang tua. Pada intinya, usaha memahami perilaku konsumen merupakan tugas yang paling penting bagi seorang pengecer retail yang ingin sukses. Menurut ilmu bisnis dan pemasaran, pola perilaku konsumen tersebut dipengaruhi oleh dua elemen, yaitu faktor sosio-budaya dan faktor psikologis. Guna lebih jelas memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen retail, berikut ini disajikan penjabaran dari faktor-faktor tersebut. Yang pertama, faktor pribadi. Faktor dari diri sendiri yang sangat mempengaruhi dalam pembelian di toko retail diantaranya sebagai berikut. A. Kepribadian. Kepribadian satu orang dengan orang lain tentu berbeda. Kepribadian sangat mempengaruhi perilaku ketika membeli suatu produk retail. Kepribadian diartikan sebagai ciri psikologi yang membedakan seseorang, menyebabkan terjadinya tanggapan relatif tetap terhadap lingkungan. Hal yang membedakan kepribadian satu dengan lainnya biasanya dalam hal ciri-ciri bawaan, seperti kepercayaan diri, gampang mempengaruhi, berdiri sendiri, bersifat membela diri, dan daya menyesuaikan diri. Kepribadian dalam diri seseorang bisa dipakai untuk mengklasifikasikan pembelian seseorang disesuaikan dengan kepribadiannya tersebut. Artinya bahwa kepribadian diri seseorang itu sangat mempengaruhi di dalam pola membeli dalam sebuah produk. Kepribadian seseorang yang mandiri berbeda cara mengkonsumsi produk dengan orang yang tidak mandiri. Biasanya orang yang mandiri selalu nanya-nanya, ini cocok enggak sama saya? Ini bisa enggak ya untuk saya? Dia tidak ada kemampuan untuk mengambil satu keputusan. Orang yang mandiri, dia tidak perlu bertanya kepada pendapat orang lain. Dia dengan kemampuannya meyakini dirinya bahwa produk itu cocok atau tidak cocok untuk dirinya. Yang kedua adalah usia dan tahap daur hidup. Seseorang yang membeli barang dan jasa di toko retail selalu berubah-ubah selama hidupnya. Selera orang pun dalam pakaian, perabot, barang lainnya berhubungan dengan usianya. Konsumsi juga dipengaruhi oleh tahap-tahap daur hidup keluarga, sejalan dengan situasi keuangan dan minat produk yang umum untuk setiap kelompok. Para pengecer biasanya sering memilih kelompok daur hidup
sebagai pasar sasaran mereka. Para pemasar memberikan perhatian khusus pada keadaan hidup yang berubah dan pengaruhnya terhadap perilaku konsumen. Artinya bahwa usia seseorang itu di dalam mengkonsumsi sebuah produk itu dipengaruhi oleh usia. Anak-anak tentu sangat berbeda mengkonsumsi dengan orang dewasa. Ya, contoh untuk makanan jajanan, tentu anak-anak lebih doyan atau lebih suka untuk mengkonsumsi makanan-makanan jajanan. Berbeda dengan orang dewasa. Orang dewasa sudah mempertimbangkan faktor kesehatan, faktor penyakit. Yang berikutnya adalah gaya hidup. Meskipun orang berasal dari subkultur, kelas sosial, bahkan dari pekerjaan yang sama, mungkin mempunyai gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang di dunia kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan, minat dan pendapat yang bersangkutan. Gaya hidup mencerminkan keseluruhan orang yang berinteraksi dengan lingkungannya. Para pengecer akan mencari hubungan antara produk mereka dengan gaya hidup kelompok. Gaya hidup maksudnya di sini adalah di mana seseorang atau satu kelompok tertentu yang memiliki gaya hidup tertentu terhadap mengkonsumsi satu produk. Misalnya, produk-produk keluaran dari More Life atau Tupperware itu sangat berbeda. Orang yang memiliki gaya hidup tertentu akan mengkonsumsi merek-merek tertentu. Mereka tidak mau mengkonsumsi sembarangan merek. Seperti tadi saya katakan, orang yang memiliki gaya hidup yang high untuk produk kualitas plastik, mereka tidak akan mengkonsumsi produk Lion Star seperti itu ya. Mereka akan mengkonsumsi produk-produk yang memiliki merek tertentu, gengsi tertentu. Yang berikutnya adalah keadaan ekonomi. Pada dasarnya keadaan ekonomi antara satu orang dengan orang lain berbeda-beda. Ada kaya, ada yang sederhana, dan ada yang miskin. Bagi seseorang yang kaya tentu banyak melakukan pembelian di toko retail, begitu pula sebaliknya. Keadaan ekonomi sangat mempengaruhi di dalam mengkonsumsi produk. Orang yang memiliki pendapatan yang banyak, yang besar, tentu konsumsinya jauh lebih besar daripada orang yang hanya pendapatannya sedikit. Orang yang memiliki gaji puluhan juta, tentu handphonenya tidak cukup lagi satu. Dia akan memiliki handphone 3-4 yang peruntukannya sangat berbeda. Misalnya handphone A untuk keluarga, handphone B untuk perusahaan, handphone C untuk kenalan-kenalan, handphone D untuk orang yang tidak dikenal, seperti itu. Jadi, ketika berbunyi handphonenya, dia tahu siapa yang menghubungi dia. Yang berikutnya adalah pekerjaan. Pola pembelian seseorang konsumen di toko retail juga dipengaruhi oleh pekerjaan atau profesinya. Para pengecer biasanya berusaha mencoba mengidentifikasi kelompok-kelompok pekerjaan atau jabatan yang memiliki kecenderungan minat di atas rata-rata dalam produk dan jasa mereka. Artinya bahwa pekerjaan juga sangat mempengaruhi konsumen di dalam mengkonsumsi sebuah produk. Contohnya mobil. Orang yang sudah memiliki jabatan, orang yang sudah memiliki pendapatan, tentu dia akan sangat membutuhkan namanya mobil. Tentu dalam hal ini tidak sembarangan mobil lagi. Beda dengan orang yang memiliki pendapatan menengah ke bawah. Dia akan berpikir secara ekonomis. Dia akan lebih memilih menggunakan sepeda motor daripada mobil. Jadi pekerjaan juga sangat mempengaruhi di dalam mengkonsumsi sebuah produk. Yang kedua adalah faktor psikologi. Pilihan membeli suatu produk pada setiap konsumen juga dipengaruhi oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu sebagai berikut. A. Pengetahuan.
Pengetahuan seseorang dihasilkan melalui suatu proses yang saling mempengaruhi dari dorongan, stimulasi, petunjuk, tanggapan, dan penguatan. Dengan demikian, mengajarkan para pengecer atau peritel bahwa mereka dapat menciptakan permintaan akan suatu produk dengan menghubungkannya dengan dorongan kuat, menggunakan petunjuk yang memotivasinya, dan memberikan penguatan yang positif. Jadi, faktor pengetahuan sangat mempengaruhi seseorang di dalam untuk membeli sebuah produk. Yang kedua adalah kepercayaan dan sikap pendirian. Kepercayaan adalah pikiran deskriptif yang dianut seseorang mengenai suatu hal. Kepercayaan membentuk citra terhadap jasa atau produk dan orang berbuat sesuai dengan citra tersebut. Pendirian menjelaskan evaluasi kognitif yang menguntungkan atau tidak menguntungkan secara emosional. Dan kecenderungan berbuat yang mapan dari seseorang terhadap satu objek atau ide. Pendirian menyebabkan orang berperilaku secara tetap terhadap suatu objek yang sama. Pilihan seseorang adalah hasil dari suatu proses kompleks yang saling mempengaruhi dari faktor-faktor kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologi. Artinya bahwa faktor kepercayaan itu sangat mempengaruhi seseorang di dalam membeli sebuah produk. Katakanlah misalnya, kepercayaan daripada suatu masyarakat di suatu tempat, di mana mereka memiliki satu kepercayaan bahwa di awal bulan puasa mereka akan jauh lebih afdal jika melakukan satu ritual yang disebut dengan marpangir. Marpangir itu artinya cuci rambut menggunakan asam jeruk purut. Dan hal ini membuat harga jeruk purut pada saat itu akan meningkat karena kepercayaan itu tadi. Jadi orang-orang peritel, orang-orang pebisnis akan melihat peluang ini. Dan yang berikutnya juga tentang kepercayaan. Misalnya orang-orang Tionghoa apabila di dalam waktu acara-acara Imlek akan sangat percaya jika mereka melakukan upacara pembakaran dupa. Sehingga pada awal tahun baru Imlek itu peritel akan melirik menjual bahan-bahan yang dilakukan dalam pembakaran dupa tersebut, karena pada saat itu mereka memiliki kepercayaan jika melakukan ritual ini akan mendapatkan rezeki yang banyak. Yang berikutnya adalah motivasi. Pada intinya, motivasi merupakan suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, motivasi untuk membeli barang di toko retail untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak. Jadi, motivasi daripada konsumen itu sangat penting. Apa sih motivasinya? Seseorang itu membeli produk. Karena motivasi ada karena kebutuhan, karena gengsi, karena keagamaan, ya kepercayaan, itu termasuk motivasi. Dan yang keempat adalah persepsi. Persepsi merupakan proses seseorang individu memilih, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan sebuah gambar keseluruhan. Persepsi seseorang pun berbeda mengenai produk, barang, dan jasa yang ada di toko retail. Jadi persepsi dari banyak orang dapat dijadikan panduan dalam arah usaha retail. Artinya persepsi ini adalah cara pandang konsumen terhadap sebuah produk. Persepsi seseorang terhadap sebuah produk itu bermacam-macam. Contoh, katakanlah misalnya sebuah produk deterjen. Persepsi saya terhadap deterjen, katakanlah Rinso, itu berbeda dengan persepsi orang lain terhadap Rinso tersebut. Saya memiliki persepsi yang sangat bagus karena Rinso ini kualitasnya bagus, membersihkan, ya kan? Beda dengan produk yang lain. Tapi orang tidak berpikir tentang kualitas, yang penting murah dan banyak buihnya. Dia lebih suka yang seperti itu. Itu yang disebut dengan persepsi, yaitu cara pandang konsumen terhadap sebuah produk.
Yang ketiga adalah faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan ini terbagi dari dua bagian, yaitu satu, kebudayaan. Pada dasarnya sifat dari kebudayaan sangat luas dan menyangkut segala aspek kehidupan manusia. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat, banyak perilaku manusia ditentukan oleh kebudayaan yang tercermin pada hidup, kebiasaan dan tradisi dalam permintaan akan bermacam-macam barang dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh tersebut akan selalu berubah setiap waktu sesuai dengan kemajuan atau perkembangan zaman dari masyarakat tersebut. Jadi kebudayaan itu sangat mempengaruhi seseorang di dalam mengkonsumsi sebuah produk. Kebudayaan orang Batak dengan kebudayaan orang Minang itu sangat berbeda, ya. Ini sangat berpengaruh terhadap mengkonsumsi. Misalnya katakanlah cabai orang Minang kuat makan cabai, sehingga orang Minang paling banyak mengkonsumsi cabai daripada saya orang Batak, gitu. Seperti itu dia kebudayaan. Yang berikutnya adalah kelas sosial. Jika berbicara kelas sosial, tentu kita dapat melihat di dalam masyarakat yang berbagi-bagi menjadi beberapa kelas. Kelas sosial sendiri merupakan bagian-bagian yang relatif homogen. Selain itu, tetap dalam sebuah masyarakat yang tersusun secara hierarki dan para anggotanya memiliki tata nilai, minat, dan tingkah laku yang sama. Jadi antara kelas sosial di dalam masyarakat tentunya berbeda dalam pembelian di toko retail. Hal tersebut disebabkan karena kekayaan dan keuangan yang berbeda. Jadi kelas sosial juga sangat berpengaruh terhadap konsumen di dalam mengkonsumsi sebuah produk. Seperti itu. Dan yang berikutnya adalah faktor sosial. Ini yang keempat ya, yang keempat. Perilaku seseorang konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti sebagai berikut. Keluarga. Pada dasarnya sebuah keluarga merupakan konsumen yang paling penting dalam toko retail. Setiap anggota keluarga memiliki selera dan keinginan yang berbeda. Keterlibatan suami istri sangat bervariasi menurut kategori produk. Biasanya dalam menghadapi beberapa pilihan produk yang ditawarkan dalam toko retail, suami dan istri akan bermuasyarah. Selanjutnya bersama-sama membuat keputusan untuk membeli produk tersebut. Jadi faktor yang mempengaruhi dalam faktor sosial itu adalah keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Contoh misalnya kalau keluarga itu ingin membeli produk yang akan digunakan secara bersama, katakanlah televisi. Dalam hal ini keluarga akan musyawarah, mereka akan membeli merek apa dan besarnya sebesar berapa in. Itu dikomunikasikan kepada anak-anak dan suami istri. Berbeda dengan produk-produk untuk kebutuhan pribadi. Mungkin ada hal-hal yang pribadi yang tidak perlu dibicarakan di dalam keluarga. Tapi sebagian, walaupun kebutuhan pribadi sering dibicarakan. Misalnya anaknya mau beli sepatu, itu dikomunikasikan sama anaknya. Apakah sepatu itu cocok atau tidak, harganya bagaimana. Kadang-kadang orang tua bilang, nak, mama nggak sanggup beli, mahal sekali, ganti ya merek yang lain saja. Ini artinya keluarga sangat berpengaruh terhadap pembelian daripada sebuah produk. Yang berikutnya adalah peranan dan tugas dan status, maksudnya. Status dan peranan orang satu dengan yang lain beragam dan berbeda di dalam masyarakat. Pada umumnya, kedudukan seseorang dapat dijelaskan dalam peranan dan statusnya. Sebuah peran terdiri atas kegiatan yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan orang-orang lain yang ada di sekelilingnya. Setiap peran akan mempengaruhi perilaku pembelinya. Setiap peran membawa suatu status. Orang dengan status yang lebih tinggi tentu berbeda dengan pembeliannya di toko retail. Hal tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan dan status peranannya. Peranan dan status. Peranan dan status setiap orang itu berbeda-beda. Ada misalnya statusnya itu di masyarakat itu sangat tinggi. Mereka menjadi tokoh agama, tokoh adat, pemuka masyarakat.
Tentu di dalam mengkonsumsi sebuah produk juga mereka ini berbeda dengan masyarakat yang kalangan banyak, ya, berbeda dengan kalangan atas, berbeda dengan orang yang memiliki status yang tinggi. Jadi status seseorang itu sangat mempengaruhi juga terhadap penggunaan daripada sebuah produk. Yang berikutnya adalah kelompok acuan. Kelompok acuan adalah sebuah kelompok yang mampu memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap perilaku seseorang dalam melakukan pembelian di toko retail. Seseorang dapat dipengaruhi oleh kelompok acuan melalui 3 cara, diantaranya sebagai berikut. Mempengaruhi seseorang dalam hal perilaku dan gaya hidup baru. 2. Berusaha mempengaruhi pendirian dan konsep pribadi seseorang supaya menyesuaikan diri dengan kelompok tersebut. Dan ketiga, mempengaruhi pilihan orang terhadap merek dan produk yang ingin dibeli di toko retail. Jadi, acuan orang yang mempengaruhi seseorang itu di dalam membeli sebuah produk. Tadi dikatakan mempengaruhi seseorang dalam hal perilaku dan gaya hidup baru. Kadang-kadang kita dipengaruhi oleh orang lain. Ketika kita pergi ke rumah teman kita, lalu kita lihat mereka beli sofa baru, itu mempengaruhi saya. Pengen aku beli sofa seperti yang dia punya, sudah ada di konsep saya. Berarti orang itu sudah mempengaruhi saya di dalam mengkonsumsi produk. Yang kedua, berusaha mempengaruhi pendirian dan konsep pribadi seseorang supaya menyesuaikan diri dengan kelompok tersebut. Dalam hal ini, kelompok juga sangat berpengaruh terhadap pembelian sebuah produk. Katakanlah di sekolah, di kelas kita ini, misalnya rata-rata orang semua sudah menggunakan satu merek tertentu. Katakanlah Samsung, HP-nya Samsung. Karena sudah rata-rata kelompok di dalam satu kelas ini menggunakan HP Samsung, mau tak mau loh, saya juga ngikutin selera daripada kelompok tersebut. Karena kelompok saya sudah menggunakan itu. Dan yang ketiga, mempengaruhi pilihan orang terhadap merek dan produk yang ingin dibeli di toko retail. Ini juga terhadap merek. Kesan orang terhadap merek, katakanlah tadi Tupperware. Kesan masyarakat banyak bahwa Tupperware itu memiliki kualitas yang bagus, memiliki merek tertentu, sehingga semua orang beranggapan bahwa setiap orang yang membeli Tupperware itu adalah membeli kualitas, membeli suatu produk yang sudah diakui oleh masyarakat bahwa merek tersebut memiliki kualitas yang sangat bagus. Bagian B, jenis perilaku konsumen retail. Jenis perilaku konsumen retail yang bersifat rasional, yang dapat akal. Apabila diamati dan dipelajari, jenis perilaku pembeli atau konsumen yang datang ke toko retail biasanya berbeda-beda. Namun pada dasarnya perilaku konsumen secara umum dibagi menjadi 2. 1. Perilaku konsumen yang bersifat rasional dan irasional. 1. Yang bersifat rasional. Perilaku yang bersifat rasional adalah konsumen dalam melakukan pembelian atau barang atau jasa mengedepankan aspek konsumen secara umum. Berikut ini beberapa ciri-ciri dari perilaku konsumen yang bersifat rasional. Ya, orang yang membeli produk itu yang bersifat rasional itu yang pertama, konsumen memilih yang mutunya terjamin. Karena sudah terjamin, dia membeli, itu rasional. Yang kedua, konsumen memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen. Tentu, karena kemampuan konsumen, makanya dia membeli barang itu. Yang C, konsumen memilih barang berdasarkan kebutuhan. Ya, kalau bukan kebutuhan, dia tidak membeli. Dan yang keempat, barang yang dipilih memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Jadi dia membeli produk itu karena memberikan faedah secara optimal, secara maksimal kepada konsumen tersebut. Yang kedua adalah perilaku konsumen yang bersifat rasional, tidak masuk akal.
Yang pertama, konsumen membeli barang bermerek atau sudah dikenal luas. Saya membeli produk itu karena mereknya yang bagus, sudah dikenal orang. Bukan karena kualitasnya, tapi karena mereknya. Itu tidak masuk akal, irasional. Tapi banyak konsumen yang membeli produk bukan karena kebutuhannya, tapi karena orang sudah membeli produk tersebut. Yang kedua, konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak maupun elektronik. Ya, anak saya dulu waktu masih kecil, dia tidak akan menggunakan produk kalau tidak diiklankan di televisi. Ketika aku sarankan mereka menggunakan produk A, mereka tidak mau. Mereka akan pilih produk B, karena produk B itu sudah ada iklannya di televisi. Seperti itu. Dan yang ketiga, konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan gengsi atau prestis. Bukan karena kebutuhan, tapi karena supaya ada pengakuan orang terhadap dia bahwa dia adalah orang kaya, sultan gitu loh. Yang terakhir di materi kita ini adalah proses pembentukan perilaku konsumen retail. Perilaku konsumen tidak terbentuk dengan sendirinya, tetapi melalui rangkaian proses yang berkesinambungan. Proses perilaku konsumen didasarkan sebelum dan sesudah seseorang konsumen melakukan kegiatan pembelian suatu barang maupun jasa di toko retail. Dalam perilaku konsumen tersebut, seseorang pembeli akan melakukan penilaian yang kemudian pada akhirnya akan mempengaruhi proses pengambilan keputusannya atas pembelian barang atau jasa tersebut. Berikut ini disajikan beberapa tahapan dalam proses pembentukan dan pengambilan keputusan seseorang konsumen ketika membeli barang di toko retail. Yang pertama, memahami kebutuhan pribadi. Pada umumnya, seseorang pembeli atau konsumen di toko retail melakukan pembelian atas dasar kebutuhan atau untuk menyelesaikan keperluan dan kebutuhan yang dihadapinya. Juga masalah serta kepentingan yang ada pada saat itu. Jadi konsumen itu membeli produk itu ya karena kebutuhannya. Yang kedua, pencarian informasi. Setelah memahami permasalahan kebutuhan yang dialami, maka pada saat itu seseorang konsumen akan aktif dan berusaha untuk mencari tahu tentang bagaimana cara penyelesaian masalah kebutuhannya. Ketika mencari sumber atau informasi, seseorang pembeli atau konsumen dapat melakukan dari diri sendiri maupun dari orang lain, seperti masukan sharing pengalaman dan sebagainya. Biasanya, orang yang memberi masukan tersebut akan menunjukkan toko retail yang menyediakan kebutuhan yang sedang mereka butuhkan. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif. Apabila seseorang konsumen telah mendapatkan informasi yang tepat dan dibutuhkan untuk pengambilan keputusan pembelian di toko retail, maka pada kelanjutannya, seseorang pembeli atau konsumen tersebut melakukan berbagai kegiatan evaluasi serta alternatif keputusan dan informasi yang sudah diperoleh. Jadi di sini dievaluasi, dinilai mana-mana sih pendapat-pendapat dari orang-orang atau kawan-kawan yang lebih pas dengan kebutuhan saya. Yang keempat, keputusan pembelian. Apabila kegiatan evaluasi dan alternatif keputusan sudah dilakukan, maka selanjutnya akan dilakukan keputusan pembelian. Perihal waktu yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan ini pada umumnya tidak sama. Hal tersebut tergantung dari hal perlu dipertimbangkan dalam proses pembelian atau pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan setelah kita nilai pendapat-pendapat dari kawan, lalu kita akan mengambil suatu keputusan. Evaluasi pasca pembelian. Apabila seorang konsumen telah melakukan pembelian di toko retail, biasanya mereka akan melakukan evaluasi pada pembelian tersebut. Evaluasi yang dilakukan mencakup pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti barang tersebut sesuai dengan harapan, sudah tepat guna, tidak mengecewakan, dan sebagainya. Hal ini akan menimbulkan sikap kepuasan dan ketidakpuasan barang oleh konsumen, sehingga akan berdampak pada penanggulangan
pembelian barang atau tidak di waktu yang akan datang. Jadi kita akan mengevaluasi barang-barang yang kita beli, apakah bagus apa tidak. Kalau tidak bagus kita tidak beli lagi, tapi kalau bagus kita akan membeli lagi. Cukup sekianlah materi yang kita pelajari hari ini. Terima kasihlah atas perhatiannya. Saya berharap kalian lebih banyak belajar, jangan malas dan jangan bosan. Ini tantangan buat kamu. Kamu harus lebih aktif lagi untuk mencari ilmu-ilmu yang membuat kamu maju, membuat kamu lebih aktif lagi, lebih melakukan action-action yang positif buat diri kamu. Jangan habiskan waktumu untuk hal-hal yang tidak penting, tapi berkaryalah supaya kamu memiliki masa depan yang jauh lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Tetaplah semangat, tetaplah waspada, karena pandemi ini senyatanya masih ada di sekitar kita. Saya sudah berkali-kali katakan, tetaplah menggunakan masker apabila kamu bepergian, cuci tangan, dan jaga jarak. Sekali lagi, terima kasih.